Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering semprit jadul. Ini teksturnya renyah banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Jadi karena ini versi ekonomis, jadi saya pakai margarin ya. Kemudian tambahkan sedikit butter 50 gram dan juga gula halus. Ini kita ayak ya supaya nggak ada yang bergerindil. Untuk margarinnya tadi saya pakai Royal Palmia dan untuk butternya saya pakai Anchor, tapi boleh diganti merek lain. Kemudian tambahkan pasta vanilla, saya pakai vanilla butter ya. Kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk biasa. Dan untuk whisknya saya pakai whisk dari Idea Life. Untuk whisknya bisa dibeli satuan ya teman-teman. Ini udah tahan panas dan untuk warnanya ada yang ungu dan juga pink. Nah ini kita aduk aja sampai kecampur rata. Kalau mau diaduk pakai mixer juga boleh banget pakai kecepatan paling rendah ya teman-teman. Kalau udah kecampur rata, masukin 2 kuning telur. Ini kita aduk lagi sampai kecampur rata, cukup asal kecampur rata aja ya, jangan lama-lama. Nanti cookiesnya bisa melebar. Nah, kalau udah mulai kecampur rata, kemudian lanjut seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita masukin susu bubuk dan juga tepung maizena. Ini kita ayak dulu. Jadi di sini saya menggunakan maizena yang lumayan banyak karena nanti hasilnya itu saya pengen yang renyah gitu. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah kita ratain pakai spatula dulu. Untuk spatulanya ini saya pakai kitchen utensil dari Idea Life. Ada 23 piece dengan bahan yang sudah food grade dan juga tahan panas. Nah, ini kita masukin aja tepung terigu secara bertahap. Untuk tepung terigunya kita masukin sebanyak kurang lebih 350 gram ya teman-teman. Tapi kalau dirasa masih kelembekan bisa ditambahkan tepung lagi. Nah, jadi di sini tepungnya saya masukin sekaligus semuanya ya teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan nanti saya juga punya cara lain kalau teman-teman misalnya itu bikin dalam jumlah banyak ya teman-teman. Jadi untuk tepung terigunya jangan dimasukkan. Nah, ini udah kecampur rata ya. Nah, ini saya punya cara yang kedua supaya nanti pas di split itu nggak keras. Jadi kalau udah jadi adonan dasarnya seperti ini saya ada bikin resep atau video yang lain ya teman-teman. Nah, ini tepung terigunya sebanyak kurang lebih 350 gram lebih. Ini kita tidak masukin semua, jadi kita ambil adonan dasar secukupnya. Adonan dasar ini terdiri dari margarin, butter, vanili, kuning telur, maizena, dan juga susu bubuk ya. Jadi tepungnya nggak dimasukin. Jadi caranya seperti ini, ambil adonan secukupnya, masukin tepung terigu juga secukupnya sedikit-sedikit gitu. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini kita aduk dulu. Kalau udah dan bisa dilihat ya ini hasilnya teman-teman masih kelembekan. Ini tinggal kita tambahkan tepung lagi. Jadi di sini kita masih pakai filling gitu ya teman-teman. Tapi cara ini benar-benar efektif kalau teman-teman bikin resep dalam jumlah banyak sekitar misalnya 3 sampai 4 kali resep sekitar 1 kilogram margarin gitu. Ini benar-benar membantu supaya nanti hasilnya itu nggak keras saat di split. Nah, ini kita tambahkan tepung lagi sampai dirasa pas seperti ini. Dan jika adonan dirasa terlalu keras atau terlalu padat, tinggal kita tambahkan adonan dasar dari margarin. Nah, ini tinggal kita squeeze aja ya teman-teman. Di sini saya pakai squeeze suntik seperti ini atau cetakan atau acuan semprit yang disuntik. Kalau nggak ada boleh pakai squeeze topi seperti ini. Jadi bebas aja ya. Tapi kalau pakai squeeze topi cenderung agak keras gitu ya teman-teman. Nah, ini kita pakai yang suntik aja. Tapi kalau untuk yang suntik ini mungkin cuma bisa sekitar 2 atau 3 kali menyemprotkan seperti ini ya, tapi cara ini lebih gampang gitu, lebih cepat sebenarnya. Jadi nggak perlu keluar tenaga yang ekstra saat kita menyuntikkan adonan seperti ini dibanding kita pakai split topi. Tapi bebas aja ya teman-teman, kalau split topi juga lebih banyak hasilnya gitu, lebih cepat. Cuma kalau pakai split topi itu lebih perlu tenaga ekstra ya kalau adonannya itu tiba-tiba keras gitu. Makanya kalau pakai split topi saya anjurkan tepungnya jangan dimasukin sekaligus ya teman-teman. Jadi ambil adonan secukupnya seperti cara saya yang kedua tadi. Nah, ini siap untuk di oven. Untuk oven saya pakai oven dari Idealab IL330 kapasitas 30 liter. Untuk oven sudah saya panaskan sebelumnya sekitar 10 menitan. Ini saya pakai rak di atas dan di bawah ya teman-teman. Dan ini saya pakai suhunya itu di sekitar 130 sampai 140 derajat atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Jadi yang penting pakai suhu rendah aja ya teman-teman. Nah, ini di pertengahan waktu memanggang nanti saya tukar ya posisi loyangnya. Jadi yang atas jadi bawah gitu. Nah, seperti ini bisa dilihat ya teman-teman.
Ini setelah saya panggang sekitar 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Kita putar posisi loyangnya. Kalau misalnya pakai otang juga lakukan cara seperti ini. Untuk otang gunakan api sedang, cenderung kecil kecil aja ya teman-teman. Nah seperti ini, tinggal kita oven lagi sampai matang. Bisa dilihat kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, artinya itu udah matang ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita dinginkan dan dimasukin dalam toples. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, di bagian bawahnya teman-teman udah kecoklatan gitu, dan bagian atasnya seperti ini udah mateng. Ini teksturnya renyah banget. Untuk satu resep ini saya dapat 3 toples tabung ukuran 600 ml ya teman-teman, seperti ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Dan saya ada bikin lagi dengan resep yang sama, saya masukin ke dalam toples setengah kilogram ini. Hasilnya itu sekitar 2 toples lebih ya teman-teman. Ada lebihannya dikit. Dan untuk ukuran berat di dalam toplesnya ini untuk cookiesnya ini nggak sampai setengah kilo ya. Berat bersih untuk satu toplesnya ditimbang tanpa toples itu sekitar 390 gram. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering lidah kucing. Jadi buat yang punya stok putih telur sisa bikin kue kering lebaran, bisa banget dibikin kue kering yang satu ini. Teksturnya renyah dan enak banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Bismillah, pertama kita campurkan bahan kering. Di sini ada tepung maizena, susu bubuk dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya bisa pakai protein rendah atau yang sedang juga boleh banget. Ini kita ayak dan kita aduk rata seperti ini lalu kita sisihkan. Kemudian masukkan margarin sebanyak 250 gram. Di sini saya pakai Royal Palmia. Kemudian saya tambahkan butter 50 gram. Saya pakai Anchor ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai full margarin 300 gram juga boleh banget. Ini saya tambahkan garam, boleh di skip. Kemudian tambahkan vanila. Di sini saya pakai vanilla butter. Kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk biasa atau yang cair. Kemudian tambahkan gula halus. Ini kita saring dulu seperti ini ya karena menggumpal. Dan untuk mixernya saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Nah ini kita aduk seperti ini dulu ya tanpa dihidupkan mixernya supaya gula halusnya itu nggak berterbangan. Nah kalau udah mulai agak kecampur baru kita hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Aduk sampai kecampur rata. Nah ini saya masih pakai speed paling rendah. Ini kemudian kita sisir bagian pinggirannya yang belum ikut kecampur atau ke mixer gitu ya. Dan untuk spatulanya saya pakai kitchen utensil dari Idealife. Nah ini kalau udah mulai kecampur rata baru kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman. Wajib sampai mengembang putih pucat kayak gini. Jangan terlalu sebentar ya, nanti hasilnya itu nggak bisa melebar. Kemudian masukin putih telur 150 gram, kita masukin bertahap sebanyak 3-4 kali, jangan langsung sekaligus. Setiap bagiannya kita mixer sekitar 3 sampai maaf sekitar 2-3 menit. Pakai speed paling rendah, lakukan terus seperti ini ya sampai selesai. Dan jangan dimasukin sekaligus, nanti putih telurnya itu bisa mengendap di bawah. Nah kalau udah mulai kecampur rata seperti ini, kita ratain lagi pakai spatula. Jadi wajib untuk putih telurnya dimasukin secara bertahap ya supaya nanti adonannya itu nggak pecah dan mudah kecampur antara putih telur dan juga adonan margarin. Nah kalau udah rata, kita masukin campuran bahan kering tadi secara bertahap seperti ini. Nah ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya. Lalu kita hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Kita aduk sebentar ya seperti ini. Kalau udah mulai kecampur rata baru kita masukin bahan kering yang selanjutnya. Ini masih pakai speed rendah ya teman-teman. Jadi saya pakai speed tinggi itu saat memixer adonan margarin dan juga gula halusnya tadi sekitar 10-15 menit ya supaya nanti hasilnya itu mengembang dan bisa melebar saat di oven. Kalau untuk putih telur dan juga bahan keringnya ini cukup pakai speed paling rendah aja. Nah ini kita masukin secara bertahap sampai semuanya tepungnya habis dimasukkan seperti ini, masih pakai speed paling rendah. Nah ini tepung yang terakhir kita masukin aja semuanya sampai habis. Kalau udah kita aduk kembali. Ini masih pakai mixer ya teman-teman, kalau mau pakai spatula juga boleh tapi kayaknya agak kurang rata gitu. Nah ini kita aduk dulu ya sebentar.
Kalau udah mulai kecampur rata, baru kita matiin mixernya dan kita ratain pakai spatula. Terutama di bagian pinggirannya yang belum ikut kecampur gitu. Ini kita ratain dulu, kita sisir dan kita pastikan di bagian bawah udah kecampur rata semua. Kita aduk balik, pastikan semua bahan kering udah kecampur rata dan tidak ada putih telur yang mengendap di bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kalau udah karena saya mau bikin rasa meses, saya tambahkan meses coklat. Tapi kalau teman-teman nggak mau yang original, cukup sampai tahap tadi aja ya teman-teman. Jadi mesesnya itu bisa di skip. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, ini kita masukin ke dalam plastik segitiga. Lanjut kita masukin aja semuanya sampai selesai ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita semprotin aja ke cetakan. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita masukin plastik. Selanjutnya untuk loyangnya ini saya cuma oles dengan margarin, tapi wajib untuk yang di awal harus tebel ya olesannya. Kalau teman-teman mau pakai Carlo juga boleh banget, tapi saya di sini cuma pakai margarin, tapi wajib untuk margarinnya itu harus tebel ya gitu, seperti ini. Nah, kalau udah kita semprotkan adonan. Dan untuk oven saya pakai oven dari Idealove IL330 kapasitas 30 liter. Karena saya pakai 2 rak, nanti ini akan saya tukar ya posisi loyangnya di pertengahan waktu memanggang. Nah, ini kita panggang dengan suhu rendah aja, sekitar 130 sampai 135 derajat. Untuk lamanya itu sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu beda-beda. Suhunya juga beda ya teman-teman, walaupun kadang merek oven itu sama. Nah, ini dia yang udah mateng dan udah saya tukar ya posisi loyangnya tadi di pertengahan waktu memanggang. Nah, ini bisa dilihat ini gampang banget dilepasin, nggak lengket sama sekali. Jadi pakai margarin aja bisa ya, nggak mesti pakai Carlo gitu. Nah, ini kita lepasin aja dan lanjut kita semprotin untuk adonan yang selanjutnya seperti ini. Nah, teman-teman untuk guntingan di plastik segitiganya ini kalau bisa agak sedikit lebar ya, karena tadi saya yang pertama kurang lebar, jadi nanti melebarnya itu enggak selebar dari adonan. Jadi, nah ini sebagian ada yang enggak bagus gitu ya bentuknya karena saya menggunting plastik segitiganya itu terlalu kecil gitu. Jadi kalau bisa agak lebar gitu supaya hasilnya tuh full di dalam ukuran loyang gitu ya. Nah, ini nggak usah nunggu sampai dingin, hangat-hangat langsung aja kita masukin ke dalam toples supaya nanti nggak melempem karena kue ini gampang banget melempemnya. Nah, untuk satu resep ini saya dapat 2 toples yang seperti ini full dan ada setengah toples lagi ya teman-teman yang di loyang tadi. Jadi hasilnya itu sekitar 2,5 toples dan ini teksturnya renyah banget dan yang pasti enak banget. Jangan lupa ya dicobain resepnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering kastengel coklat. Ini beneran enak banget, perpaduan keju dan juga coklat beneran pas banget. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Bismillah. Pertama di sini saya sudah memarut keju karena saya bikinnya versi ekonomis, jadi saya pakai keju cheddar. Kejunya ini sudah dalam posisi kering ya teman-teman, jadi sudah saya angin-anginkan selama kurang lebih 4-5 jam atau bisa juga didiamkan di dalam kulkas semalaman. Kemudian campurkan margarin dan juga butter. Kalau mau hasilnya itu renyah bisa pakai full margarin. Tambahkan vanilla butter secukupnya aja, kalau nggak ada boleh di skip. Kemudian dan ini saya aduk pakai mixer kecepatan paling rendah asal kecampur rata aja ya teman-teman. Bisa juga diaduk pakai whisk aja. Nah, kalau udah ini kita sambil ratain bagian pinggirannya yang belum ikut kecampur, kemudian aduk lagi sebentar. Jadi jangan kelamaan ya. Untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealove IL221B dengan 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Adonan bakalan cepet banget mengembang. Nah, ini saya tambahkan 2 kuning telur dan juga keju yang sudah dikeringkan tadi. Dan ini saya aduk lagi pakai mixer kecepatan paling rendah. Sebentar aja ya teman-teman, asal kecampur rata gitu. Jadi jangan kelamaan, nanti adonan bisa melebar ya. Nah, kalau udah dirasa rata, ini kita matiin dulu mixernya, kita ratain lagi pakai spatula. Untuk spatulanya saya pakai kitchen utensil dari Idealove. Ini ada 23 pieces yang sudah tahan panas. Nah, ini kita masukin susu bubuk dan juga tepung maizena sambil diayak. Kemudian ini tinggal kita saring dan kita aduk lagi. Di sini saya masih aduk pakai mixer ya teman-teman. Aduk asal tercampur rata aja dengan kecepatan paling rendah. Jadi jangan kelamaan. Atau kalau mau diaduk pakai spatula juga boleh banget. Nah, ini cukup pakai mixer yang kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Nah, kalau udah
Kita masukin tepung terigu. Di sini saya pakai protein rendah. Untuk mereknya itu saya pakai kunci biru ya teman-teman. Ini kita masukin separuh bagian dulu karena ayakan saya itu kecil ya. Ini kita saring. Oh ya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kita upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini sudah saya masukin semua ya tepungnya teman-teman. Ini kita aduk dulu dan biar lebih gampang saya aduknya pakai tangan aja. Tapi jangan terlalu lama juga ya kalau ngaduk pakai tangan. Karena suhu tangan kita itu panas, jadi nanti adonan kue itu bisa keras gitu. Nah, ini kita aduk sebentar aja ya, asal kecampur rata udah cukup. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman. Ini udah cukup ya, nggak kelembekan dan juga nggak terlalu keras gitu. Nah, seperti ini. Kalau udah ini siap untuk kita cetak. Di sini saya pakai bingkai kue kering ukuran 0,5 cm ya teman-teman, atau setengah senti. Untuk bingkainya saya pakai yang ukuran 30 kali 40. Ini kita ratain aja, kita gilas atau kita tipiskan seperti ini. Nah, ini gampang banget ya teman-teman dengan bingkai kayak gini, jadi nanti hasilnya itu untuk ketebalannya sama rata gitu. Ini saya pakai yang tebalnya 0,5, kalau mau pakai yang 1 cm juga boleh, tapi menurut saya itu agak ketebalan gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai yang setengah senti aja. Nah, ini kita ratakan, kemudian tinggal kita lepasin aja plastik dan juga bingkainya ya teman-teman, seperti ini. Pelan-pelan aja nih, nggak lengket banget kok. Nah, ini tinggal kita cetak aja. Di sini saya pakai cetakan yang seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa banget pakai pisau aja ya, dipotong sama rata gitu. Nah, kalau udah ini tinggal kita letakin aja di loyang. Nah, ini kita tekan pakai rolling pin gitu ya, supaya lebih gampang. Nah, kalau udah, ini udah saya letakin di loyang ya, satu lapis. Kemudian kalau udah, tinggal kita kasih coklat stick seperti ini. Saya pakai merek Tulip seperti ini ya, teman-teman. Kemudian tinggal kita potong aja coklatnya, dibagi dua atau sesuaikan aja dengan ukuran kuenya. Nah, ini tinggal kita letakin aja di atas lapisan kue yang pertama, agak ditekan sedikit ya supaya agak nempel gitu, tapi jangan terlalu ditekan juga. Nah, kayak gini lakukan terus sampai selesai. Nah, kalau teman-teman mau sampai di tahap ini aja juga boleh banget ya teman-teman, jadi cukup pakai satu lapisan kayak gini. Nah, ini udah selesai, kemudian tinggal kita lapis dengan lapisan kue yang kedua atau kita tumpuk gitu. Lakukan terus sampai selesai dan ini siap untuk dipanggang. Kemudian sebelumnya kita olesi dulu dengan kuning telur. Kuning telurnya saya campur dengan minyak goreng dan sedikit pewarna ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai pewarna juga boleh banget. Di sini saya pakai pewarna kuning telur, cuma satu tetes aja. Nah, ini kita aduk rata aja. Kalau udah ini siap untuk dioles. Nah, ini saya olesnya satu kali dulu yang tipis ya teman-teman. Lakukan sampai satu baris, kemudian tinggal diulangi lagi olesannya. Jadi satu baris dulu dioles seperti ini. Baru kemudian tinggal ditaburi aja pakai keju. Jadi nggak usah dioles langsung semuanya ya. Jadi kalau udah satu baris tinggal dikasih keju supaya nanti olesannya itu nggak kering, jadi keju parutnya ini bisa nempel gitu. Karena kalau langsung dioles semua sampai selesai nanti olesan kuning telurnya itu kering ya teman-teman, jadi kejunya agak susah nempel gitu. Jadi caranya seperti ini, dioles dulu satu baris baru ditaburi dengan keju. Nah, ini kita lakukan terus aja sampai selesai semuanya. Kalau udah satu baris, tinggal kita oles lagi selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya udah dioles dan dikasih keju. Dan untuk oven sudah saya panaskan sebelumnya. Saya pakai oven dari Idealab IL330, kapasitas 30 liter dengan diamond cavity. Jadi panasnya itu merata banget ya teman-teman. Di sini saya pakai dua rak ya, di atas dan di bawah. Nah, ini nanti di pertengahan waktu memanggang, jangan lupa untuk ditukar posisi loyangnya ya, karena kita pakai dua rak. Untuk suhunya pakai suhu rendah aja di kisaran 130 sampai 140 derajat, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena ini pakai dua lapis, jadi
wajib pakai api kecil ya supaya matangnya itu merata gitu. Nah, di pertengahan waktu memanggang ini saya tukar ya posisi loyangnya, yang atas jadi di bawah. Kita tukar seperti ini, kemudian kita panggang lagi sampai matang. Untuk waktu memanggangnya sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Di sini saya panggang sekitar 45 sampai 50 menit. Nah, ini dia hasilnya yang udah mateng. Kalau dirasa loyang satunya belum mateng, bisa lanjut di oven lagi ya teman-teman. Ini yang bagian atas sudah mateng. Ini tinggal kita angkat dan kita dinginkan. Jadi panggang sampai bawahnya itu kecoklatan ya, supaya nanti hasilnya itu crunchy gitu. Untuk kejunya itu wajib diangin-anginkan dulu supaya nanti hasilnya itu nggak lembek, jadi kejunya tetap crunchy gitu teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, dapat 2 toples lebih ya. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering lebaran. Jadi kali ini saya mau bikin kue kering selai kacang hazelnut. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Bismillah, pertama campurkan margarin dan juga butter. Di sini saya pakai 1:1 ya teman-teman, tapi kalau mau pakai full margarin atau butter juga boleh banget. Lanjut kita tambahkan gula halus. Ini saya pakai sekitar 60 gram, tapi kalau dirasa terlalu manis bisa pakai 50 gram. Tambahkan pasta vanila, saya pakai vanilla butter. Nah, di sini saya aduk pakai whisk aja ya teman-teman. Saya pakai kitchen utensil dari Idea Life, ini yang tipe 172B. Kalau udah kecampur rata, masukin 2 kuning telur, aduk rata lagi. Ini cukup diaduk sampai tercampur rata aja ya. Lanjut masukin susu bubuk dan juga tepung maizena, ini kita ayak atau kita saring dulu. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, ini kita masukin tepung terigu ya. Di sini saya pakai protein rendah. Kita masukin sebanyak 470 gram. Ini saya masukin 2 kali ya, atau secara bertahap gitu biar lebih gampang ngaduknya. Nah, ini kita aduk dulu sampai mulai tercampur rata, baru kita masukin tepung yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya pakai spatula aja. Untuk spatulanya sama, saya pakai dari Idea Life juga. Nah, ini kita masukin semua tepungnya ya, sisanya sampai habis. Lanjut ini kita saring lagi atau kita ayak lagi. Nah, kalau udah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, biar lebih gampang saya aduknya pakai tangan aja ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah kecampur rata baru masukkan meses. Kemudian ini kita aduk lagi, aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar warna coklatnya itu nggak luntur ke adonan. Jadi sebentar aja, asal tercampur rata udah cukup. Dan untuk mesesnya supaya nggak gampang luntur, ini tadi saya masukkan freezer dulu ya sampai dingin gitu, jadi nggak gampang meleleh gitu. Nah, ini udah kecampur rata, udah cukup. Lanjut kita tipiskan aja adonannya, pelan-pelan aja ya supaya mesesnya itu nggak luntur gitu ke adonan. Nah, ini kalau udah kita kasih plastik dan kita tipiskan. Di sini saya pakai bingkai kue kering, ukurannya itu 0,5 cm. Ini kita giniin dulu ya teman-teman, jangan langsung digilas gitu, supaya nanti mesesnya itu nggak terlalu luntur. Nah, kalau udah baru kita ratakan. Kalau misalnya nggak ada plastik juga bisa dialasi pakai kertas roti atau baking paper gitu ya. Nah, ini udah rata semuanya, kemudian tinggal kita buka. Lanjut ini kita cetak ya. Untuk bingkainya ini saya pakai ukuran 30 kali 40 cm. Sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung terigu ya supaya nanti nggak lengket. Cetakan juga boleh dicelupkan ke tepung terigu. Di sini saya pakai acuan nomor 101, jadi ini agak besar ya ukurannya teman-teman. Seperti ini gampang banget, tinggal dikeluarin aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lakukan terus sampai selesai ya. Ini tinggal kita tata di loyang. Untuk loyangnya nggak perlu dioles apapun ya teman-teman, cukup polosan aja. Nah, ini udah selesai, kita oven dulu, boleh satu-satu seperti ini, atau kalau mau sekaligus dua juga boleh banget. Jangan lupa nanti kalau pakai 2 rak di pertengahan memanggang, posisi loyangnya itu bisa ditukar ya teman-teman. Di sini saya pakai suhu rendah aja 130 sampai 140 derajat. Kita oven sampai setengah matang aja, sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kalau udah bisa kita dinginkan dulu, baru kita semprotkan dengan selai kacang. Ini saya pakai selai coklat kacang hazelnut ya teman-teman. Ini mereknya saya pakai merek Ceres. Tapi kalau nggak ada boleh pakai filling tulip juga boleh banget. Tapi untuk
filling tulip nggak ada rasa kacang hazelnutnya ya, jadi cuma rasa coklat aja, tapi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah kalau udah ini tinggal kita oven lagi. Ini kita oven lagi sampai matang kurang lebih selama 20 menitan gitu ya teman-teman, jangan kelamaan juga karena nanti coklatnya itu bisa mengeras gitu. Nah ini kita kan perlunya cuma mengeras di bagian atasnya aja supaya nggak lengket saat ditumpuk seperti ini. Jadi nanti yang kering cuma bagian permukaan selai coklatnya aja ya teman-teman. Kalau bagian dalamnya itu masih agak lumer gitu, tapi bukan yang lumer banget. Untuk suhunya sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu beda-beda. Nah ini dia hasilnya. Ini bisa kita tunggu sampai dingin dulu ya supaya coklatnya itu agak ngeset gitu. Nah ini dia hasilnya. Teman-teman bisa kita tunggu dulu sampai dingin dulu. Dan bisa dilihat ini udah saya masukin ke dalam toples ya sebagian. Bagiannya lagi belum. Ini Masya Allah ini cantik banget. Selai coklatnya itu tetap kokoh gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai merek Nutella ataupun tulip juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi kalau dipegang ini nggak lengket ya teman-teman bagian atasnya, tapi bagian dalamnya itu masih agak lumer gitu. Nah ini untuk coklat yang lebih pekat ini saya pakai filling merek tulip ya teman-teman, jadi bisa banget dicoba karena hasilnya juga kokoh banget. Dan untuk satu resep ini saya dapat 3 toples 600 ml, berat bersihnya ditimbang tanpa toples itu sekitar 330 sampai 350 gram. Dan itu tadi ada lebihannya juga ya di toples kecil ukuran 400 ml. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba di rumah, semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.